Halo teman-teman. Selamat datang di video kami. Pada video kali ini kami akan menjelaskan cara untuk instalasi Ubuntu pada VirtualBox. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya IGD Ardena Permana dengan NIM 22055511024 dan rekan saya Putu Andri Wahyu Krisnantari dengan NIM 22055511054. Oke, langkah yang pertama yang perlu kita siapkan adalah software atau aplikasi VirtualBox. Dan yang kedua itu adalah ada file ISO dari Ubuntu. Langkah yang pertama adalah kita klik New terlebih dahulu. Nah, pada bagian ini kita bisa menggunakan nama Ubuntu. Lalu kita select ISO-nya. Nah, ini untuk file ISO-nya. Kemudian kita klik Next. Nah, pada bagian ini kita bisa mengatur passwordnya. 1, 2, 3. Oke, lalu klik Next. Di sini kita bisa mengatur RAM dan juga virtual CPU-nya. Tapi pada video kali ini saya akan biarkan saja seperti ini. Kemudian kita next. Nah, ini untuk kita mengatur virtual hard disk-nya. Karena ini menggunakan GUI, kita akan atur ke lebih besar, misalkan 40 GB. Next. Setelah seperti ini, kita klik finish. Oke, kita tunggu sebentar karena dia masih pouring. Jika muncul seperti ini, kita close saja terlebih dahulu. Kita matikan mesinnya dulu karena kita akan menyeting beberapa bagiannya dulu. Nah, yang pertama kita setting itu adalah bagian networknya atau adapternya. Di sini saya akan menggunakan dua buah adapter. Yang pertama adalah adapter satu itu NAT, dan yang kedua itu saya akan gunakan misalkan bridge adapter. Kemudian klik OK. Nah, jika sudah, pada bagian optical driver ini kita gunakan file ISO-nya. Cara itu klik kanan, kita pilih filenya. Nah, di sini kita pilih Ubuntu-nya, lalu klik open. Nah, jika sudah seperti ini, kita jalankan kembali mesinnya. Kita tunggu terlebih dahulu. Sudah muncul bagian seperti ini. Ini saya besarkan. Nah, jika sudah muncul pada bagian seperti ini, selanjutnya kita memilih pada bagian ini, try or install Ubuntu. Kita klik enter saja, lalu kita tunggu kembali. Oke, jika sudah muncul halaman install seperti ini, kita akan melakukan instalasi pada Ubuntu. Langkahnya adalah yang pertama kita biarkan ini bahasanya kita gunakan bahasa defaultnya itu English. Dan untuk yang pilihan 2 ini kita memilih install Ubuntu untuk langsung install Ubuntu-nya. Dan jika ingin mencoba terlebih dahulu, kita bisa pilih try Ubuntu. Tapi
Pada kali ini saya akan langsung install Ubuntu saja. Kita klik ini, install Ubuntu. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, pada halaman keyboard layout ini kita biarkan saja. Kita next saja. Oke, pada bagian update and other software ini, yang pertama kita pilih normal installation supaya aplikasi-aplikasi default itu uh, langsung terinstall. Dan untuk other optionnya kita pilih yang install third party software for graphic and wifi hardware. Ini untuk menambahkan party software, dan ini di unchecklist saja karena ini akan melakukan update. Ini terjadi jika komputer yang kita gunakan itu terhubung ke internet. Jika ini di checklist maka akan memakan waktu yang lama. Jadi ini saya hilangkan saja checklistnya. Kemudian kita continue. Nah, di sini akan ada keterangan preparing Ubuntu driver. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, jika sudah pada halaman ini, eh, kita biarkan saja checklist yang ini, karena kita akan menghapus semua data yang ada di Ubuntu ini. Jika kalian milih ini, itu artinya kita akan menggunakan multi partisi. Kita biarkan saja seperti ini. Kita klik install now. Kita tunggu. Nah, jika muncul pop-up seperti ini, kita klik continue saja. Nah, di sini kita akan memilih lokasi. Di sini saya akan menggunakan Jakarta. Lalu continue lagi.
Nah, oke, jika proses instalasi sudah selesai, sekarang kita akan restart Linux Ubuntu-nya. Kita klik restart now, kemudian kita tunggu lagi. Maka Linux Ubuntu ini akan terrestart secara otomatis. Nah, jika sudah pada tampilan ini, silakan kita klik home ini, maka kita akan disuruh untuk memasukkan password yang sudah kita buat tadi. Nah, ini kita klik 123, ini password yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita enter. Oke, tunggu dulu hasil loading. Oke, jika sudah, maka kita akan masuk ke tampilan awal dari Ubuntu ini. Nah, proses instalasi sudah selesai, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni proses konfigurasi DHCP server. Untuk itu, untuk rekan saya di sini dipersilakan. Baik, di sini saya Andri dengan NIM 22055510054 akan melanjutkan penjelasan terkait instalasi Linux Ubuntu. Di sini saya akan mendemonstrasikan sedikit proses untuk konfigurasi DHCP server. Jadi yang pertama kita perlu masuk ke super user dengan perintah su dan dash, lalu kita enter, lalu kita masukkan password. Baik, sekarang kita sudah masuk sebagai super user. Yang pertama kita harus lakukan adalah melakukan network configuration terlebih dahulu. Kita bisa mengetikkan perintah sudo etc dash interfaces. Baik, di sini kita akan mengkonfigurasikan internet pada adapter 1. Sebelumnya saya sudah sempat mengkonfigurasikannya. Di sini kita mengatur yaitu auto NP0S3 itu merupakan inisial dari
adapter 1, di mana di sini kita akan mengatur bahwa IP address-nya itu adalah 192.168.4.100 dengan netmask 255.255.255.0. Lalu dengan gateway 192.168.4.1, dan di sini ada DNS name servernya, yaitu di sini menggunakan DNS Google, yaitu 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Baik, setelah itu kita bisa keluar. Lalu di sini kita perlu restart dulu networknya dengan perintah sudo systemctl restart network manager. Baik, lalu setelahnya, karena network kita sudah konfigurasikan, kita akan melakukan update dulu. Kita bisa gunakan sudo apt update. Kita bisa tunggu saja terlebih dahulu. Baik, di sini sebelumnya sudah pernah dilakukan update berarti ya, dan belum ada versi terbaru lagi yang bisa diupdate, tapi ini sudah berhasil. Lalu kita sekarang akan melakukan konfigurasi DHCP, tapi sebelum kita melakukan konfigurasi, kita perlu menginstal DHCP-nya dulu dengan perintah sudo apt install isc DHCP server. Baik, kita tunggu saja. Oke, sama seperti sebelumnya, DHCP-nya ini sudah terinstall di sini, dan dia tidak ada hal yang di-upgrade lagi. Selanjutnya adalah poin terpenting dari pembahasan ini, yaitu konfigurasi DHCP-nya. Untuk melakukan konfigurasi pada DHCP, kita bisa menggunakan perintah sudo nano /etc/dhcp dhcpdaemon.com. Baik, di sini kita diberikan tampilan konfigurasi DHCP. Ada beberapa part yang bisa kita konfigurasi nantinya, yang bisa kita atur. Kita bisa turun ke bawah dulu. Baik, pada bagian ini, a slightly different configuration for an internal subnet. Di bagian ini, kita bisa ubah konfigurasinya sesuai konfigurasi yang kita inginkan. Kita bisa mengatur subnetnya, netmasknya, option domain name servernya, kita juga bisa mengatur option routersnya nanti. Tapi jangan lupa untuk menghapus tanda pagar ini yang merupakan komen. Jadi kita bisa hapus dulu masing-masing dari tanda pagar ini. Baik, jadi di sini saya ingin mengatur subnetnya itu pada IP 192.168.4.0 dengan netmasknya itu 255.255.255.0. Lalu dengan range itu dari IP 4.100 sampai IP 4.200. Selanjutnya kita akan memberi konfigurasi option domain name servernya. Di sini
Sebenarnya untuk IP-nya ini bebas ya, sesuai kebutuhan saja. Dan di sini untuk domain name-nya, mungkin di sini saya bisa contohkan domain name-nya nanti adalah AA, itu adalah inisial nama saya dan teman kelompok saya Adi, .mjs. Lalu untuk subnet masknya kita biarkan saja. Lalu kita di sini juga atur option routersnya, atur option broadcast address-nya, dan untuk default list time serta maximum list time-nya kita biarkan saja sesuai default, dan kita sudah selesai melakukan konfigurasinya. Lalu kita write out dengan kita bisa mengetikkan Ctrl O, lalu kita bisa exit. Oke. Karena DHCP-nya sudah dikonfigurasi, selain itu kita juga perlu mengatur interface dari DHCP server ini. Kita bisa atur dengan perintah sudo nano /etc default isg DHCP server. Baik, nah di sini ada interface untuk Internet Protocol version 4 atau IPv4 dan Internet Internet Protocol version 6-nya. Di sini kita atur untuk yang version 4-nya saja, kita gunakan np0s3, yaitu adapter 1 dari server kita. Lalu kita bisa keluar. Nah, agar DHCP-nya itu bisa aktif, kita perlu 2 tahapan lagi, yaitu kita perlu merestart dan mengenable DHCP-nya dengan cara sudo systemctl restart isc DHCP server. Jadi kita restart karena tadi kita baru melakukan konfigurasi, melakukan perubahan pada DHCP-nya. Setelah itu kita bisa lakukan enable untuk mengaktifkan DHCP-nya dengan perintah sudo systemctl enable isc DHCP server. Baik, DHCP servernya sudah diaktifkan, jadi berarti konfigurasi kita sudah selesai. Mungkin untuk mengeceknya kita bisa gunakan perintah IPA. Nah, di sini akan memperlihatkan IP address-nya. Baik, sekian tutorial dari kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terjadi kekeliruan. Video ini saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.